Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu Yesus tiba di Yerusalem, ia melihat ke bait Allah dan meninjau semuanya. Tetapi karena hari sudah hampir malam, ia keluar ke Betania bersama ke-12 muridnya. Keesokan harinya, sesudah mereka itu meninggalkan Betania, Yesus merasa lapar, dan dari jauh ia melihat pohon ara yang sudah berdaun. Ia mendekatinya untuk melihat kalau ia mendapat apa-apa dari pohon itu. Tetapi waktu tiba di situ, ia tidak mendapat apa-apa dari pohon itu. Tetapi waktu dia tiba di situ, ia tidak mendapat apa-apa selain daun-daun saja, sebab memang bukan musim buah ara. Maka Yesus berkata kepada pohon itu, "Jangan lagi ada seorang pun makan buahmu selama-lamanya." Ucapan itu terdengar pula oleh para murid. Maka Yesus dan murid-muridnya tiba di Yerusalem. Sesudah masuk ke bait Allah, mulailah Yesus mengusir orang-orang yang berjual beli di halaman bait Allah. Meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati dibalikkannya, dan ia tidak mengizinkan orang membawa barang-barang melintasi halaman bait Allah. Lalu ia mengajar mereka, "Bukankah ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa? Tetapi kalian ini telah menjadikannya sarang penyamun." Imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat mendengar tentang peristiwa itu. Mereka berusaha untuk membinasakan Yesus. Tetapi mereka takut kepadanya sebab mereka melihat orang banyak takjub akan pengajarannya. Menjelang malam mereka keluar lagi dari kota. Pagi-pagi Yesus dan murid-muridnya lewat dan melihat bahwa pohon ara itu sudah kering sampai ke akar-akarnya. Maka teringatlah Petrus akan apa yang telah terjadi, lalu berkata kepada Yesus, "Rabi, lihatlah, pohon ara yang kau kutuk itu sudah kering." Yesus menjawab mereka, "Percayalah kepada Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung itu, 'Beranjaklah dan campaklah ke dalam laut,' maka hal itu akan terjadi, asal ia tidak bimbang hati, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi. Karena itu aku berkata kepadamu, apa yang kalian minta dan kalian doakan akan diberikan kepadamu, asal kalian percaya bahwa kalian akan menerimanya. Dan jika kalian berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di surga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Tetapi jika kalian tidak mengampuni, maka Bapamu yang ada di surga juga tidak akan mengampuni kesalahan-kesalahanmu." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara sekalian yang terkasih, bacaan Injil hari ini cukup panjang dan banyak hal yang bisa kita bahas tentunya. Tapi satu hal yang cukup menarik menurut saya adalah, dan mungkin juga jarang dibahas, adalah Yesus yang mengutuk pohon ara. Pohon ara mungkin tidak banyak di Indonesia, tetapi ini merupakan satu pohon dan buah yang cukup banyak di tanah Palestina. Dari zamannya Yesus sampai sekarang, ini pohon ara cukup banyak. Dan kalau teman-teman bisa ke Israel, teman-teman akan disuguhi ya salah satu oleh-oleh yang pasti disuguhi oleh pihak ya pedagang di Israel, itu adalah buah ara, karena memang cukup manis dan bisa diolah, bisa dikeringkan menjadi oleh-oleh ya. Dan pertanyaannya, mungkin yang belum pernah lihat pohon ara bisa datang ya ke Paroki Redemptor Mundi ya. Ini karena para frater sekarang sedang membuat taman ya, Taman Firdaus ya. Dari berbagai jenis tanaman di tanah suci ada di sini, tapi masih kecil ya.
nanti tunggu berbuah. Ya. Mungkin pertanyaan lebih mendasar, kenapa ya kok Tuhan ini kok iseng dalam tanda petik, kok mengutuk pohon ara yang memang bukan musimnya, bukan masanya berbuah. Ya, bukan masanya berbuah. Kalau kita lihat lebih mendalam, ini adalah sebuah simbol ya. Sebuah simbol yang dilakukan oleh Yesus. Kenapa? Karena pohon ara kalau kita lihat perjanjian lama, seperti contoh dari Yeremia bab 8 dikatakan bahwa pohon ara adalah simbol dari Israel itu sendiri. Simbol dari kota Yerusalem, simbol dari bait Allah. Dan yang menarik sebenarnya, pohon ara walaupun dia tidak pada musim berbuah, biasanya tetap ada buahnya, walaupun sedikit. Di sini sepertinya Yesus mengharapkan ya, ada buah walaupun tidak banyak, walaupun tidak musim, tapi tidak ada. Dan ini menjadi sebuah simbol yang terjadi pada bangsa Israel, yang terjadi pada kota Yerusalem. Karena kita lihat di dalam kisah ini Yesus juga datang ke bait Allah. Dia melakukan ya pembersihan atau penyucian bait Allah dari pedagang, dari praktek-praktek yang tidak benar di sana. Tapi apa yang dijadikan respon, apa yang menjadi respon para penatua adalah mereka ingin membunuh Yesus. Mereka ingin membinasakan Yesus. Jadi ini menjadi simbol bahwa Yesus sebenarnya ingin melihat apakah masih ada buah di kota Yerusalem. Masih ada buah di antara para penatua. Masih ada buah dan harapan di bait Allah. Tapi tidak ada. Sehingga pohon ara menjadi simbol ya, pohon ara yang tidak berbuah ini menjadi simbol dari kota Yerusalem, menjadi simbol dari bait Allah. Dan benar saja pada tahun 70 ya, sekitar 30 tahun setelah Yesus, 30-40 tahun setelah Yesus, kota Yerusalem dihancurkan rata dengan tanah. Bait Allah juga dibakar habis. Ya, kita bisa melihat apa yang dikatakan Yesus di sini, yang dilakukan Yesus merupakan simbol yang akan terjadi pada kota Yerusalem. Lalu buat apa makna bacaan ini buat kita apa? Menurut saya kita diundang juga menjadi buah atau pohon ara yang selalu berbuah kapanpun itu. Bahkan di saat-saat bukan musimnya berbuah pun kita tetap ada buahnya. Dan ini panggilan yang cukup susah untuk tetap setia, untuk tetap berbuah pada masa-masa yang tidak enak, pada masa-masa yang sulit. Tetap berbuat baik, tetap menghasilkan karya-karya, walaupun saya merasa bahwa hidup saya sekarang kering. Walaupun saya merasa hidup saya penuh dengan kesulitan, saya tetap mau berbuah. Saya tetap mau menghasilkan karya-karya baik. Sehingga apa? Kita pun tetap setia. Ya, kita pun menjadi buah ara yang diberkati. Menjadi pohon ara yang diberkati Tuhan. Dan bukan yang dikutuk Tuhan. Amin.